Selamat datang di channel saya Benua Douki, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Setelah duduk selama hampir 1 jam, seorang pelayan cantik akhirnya berjalan masuk. Kedua tangannya membawa nampan perak, dan di tengah nampan itu ada cincin merah yang samar. Mengambil nampan perak dan mengirim kembali pelayan, Ye Fei secara pribadi menyerahkan barang kepada Xiao Yan dan tersenyum berkata, "Tuan, kuali serta semua bahan alkimia yang Anda butuhkan semua ada di cincin penyimpanan ini." Memperpanjang tangan untuk mengambil cincin penyimpanan, Xiao Yan membiarkannya berputar di telapak tangannya lalu mengangguk. Suara Yao Lao juga terdengar pada waktu yang tepat. "Baiklah. Setelah menyempurnakan Qi Gathering Pill, aku akan membawanya kepadamu." Mata cantik Ye Fei dipenuhi dengan kegembiraan saat dia dengan cepat mengangguk. "Baiklah, tidak perlu untukmu untuk mengirim saya keluar. Saya akan keluar sendiri." Melambaikan tangannya, Xiao Yan mengambil cincin itu dan memasukkannya ke jarinya. Kemudian, tanpa berbalik, dia menuju bagian belakang ruang tamu dan keluar. Di atas meja, kartu giok biru masih ada di sana karena dia tidak ingin berutang banyak kepada orang-orang. Jadi, dia baru saja meninggalkannya di sana. Menatap sosok surut yang pergi melalui pintu, Ye Fei menggigit bibir merahnya, lalu melangkah maju untuk mengambil kartu giok biru ke tangannya. Merenung sedikit, dia bertanya dengan suara yang jelas, "Paman Guni, untuk menyempurnakan pil pengumpulan Qi, tingkat keberhasilannya tidak setinggi itu, kan?" "Ya, dikatakan bahwa bahkan tingkat keberhasilan pil King Guhe untuk memurnikan Qi Gathering Pills hanya sekitar 7 dari 10. Untuk alkemis tingkat keempat normal, tingkat keberhasilan hanya sekitar 5 dari 10, kata Guni dengan suara rendah. Tapi patua ini, dia berhasil memperbaiki pada percobaan pertama. Ye Fei berkata sambil merajut alis hitam tipisnya. "Siapa tahu, mungkin keberuntungannya sangat bagus." Guni menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Lagi pula, bagi para alkemis, keberuntungan adalah faktor besar dalam keberhasilan pemurnian pil. Jika keberuntungan seseorang baik, bahkan ketika terus-menerus memperbaiki beberapa kali, seseorang tidak akan gagal. "Mungkinkah dia bukan hanya ahli kimia tingkat keempat?" Ye Fei bertanya dengan ragu-ragu setelah merenung sedikit. "Haha, bagaimana itu mungkin? Jumlah alkemis tingkat kelima di kerajaan Jiama dapat dihitung di tangan seseorang. Pada status semacam itu, bahkan jika itu adalah kekaisaran atau kekuatan besar seperti fraksi awan berkabut, mereka semua akan melihat orang ini sebagai VIP. Mengapa orang seperti itu datang ke rumah lelang kami sendiri untuk melelang pil?" Guni tertawa. Mendengar ini, Ye Fei juga sedikit menganggukkan kepalanya dan mendesah, tertawa pahit. "Sepertinya itu saya tidak punya cukup pengalaman. Saya khawatir keraguan-raguan saya sebelumnya berdampak negatif pada kesan alkemis misterius ini terhadap kita dalam jumlah besar. Anda tidak bisa menyalahkan diri sendiri untuk ini. Transaksi besar semacam itu, bahkan saya tidak akan berani menjawab dengan mudah. Bahwa Anda mampu sejauh ini sudah sangat baik. Berkenaan dengan hubungan kami dengan alkemis itu, di masa depan, luangkan waktu Anda dan rukun dengan ramah. Selama dia tidak mengembangkan semacam niat buruk terhadap kita maka tidak apa-apa," kata Guni dengan nyaman. Memaksa senyum ke wajahnya saat dia mengangguk, Ye Fei duduk dengan lesu di kursi, mengungkapkan sosoknya. Saat matanya yang indah berkedip, ragu-ragu, dia dengan lembut bertanya, apa yang ingin dia lakukan dengan begitu banyak bahan obat tingkat rendah? Bahan-bahan obat itu memiliki efek menghentikan pendarahan dan memperkuat tulang. Saya pikir dia harus merencanakan untuk membuat obat penyembuhan. Guni bergumam ketika alisnya mengerut. Demikian pula dengan bingung dia berkata, "Tapi dengan statusnya, mengapa dia membuat obat penyembuhan yang murah ini?" Mendengar ini, mata indah Ye Fei sedikit menyempit, kuku panjangnya dengan ringan mengetuk meja. Sesaat kemudian, kesadaran menyadarinya, dia dengan lembut berkata, "Sepertinya patua ini tampaknya sangat peduli terhadap klan Xiao." Alisnya berkerut erat, ekspresi Guni tiba-tiba berubah menjadi suatu keheranan. "Apakah Anda mengatakan bahwa dia ingin memberikan obat penyembuhan untuk klan Xiao? Baru-baru ini saya mendengar bahwa klan Jia Lai telah mengundang alkemis tingkat pertama. Bubuk pengembalian musim semi yang murah telah merenggut setengah dari keramaian kota. Jika klan Xiao tidak segera bertindak,
Aku khawatir pasar mereka akan berakhir dengan kosong dan memalukan. Mata Ye Fei melihat ke sekeliling saat dia menyuarakan kesimpulannya, sambil tersenyum puas dia terus menjelaskan. Sebelumnya, Pak Tua sudah mengatakan bahwa jika ada kesempatan, dia akan bekerja sama dengan klan Xiao dan membeli begitu banyak bahan penyembuhan pada saat ini hanya bisa berarti satu hal, dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Sepertinya Xiao Clan benar-benar beruntung kali ini, sementara Jia Lai Clan akan berada dalam masalah. Setelah mendengarkan analisis Ye Fei, Guni nyengir. Ekspresi iri di wajahnya karena mendapatkan bantuan alkemis tingkat keempat bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh klan manapun. Sedikit memiringkan kepalanya, Ye Fei tersenyum mudah ketika dia berkata, kita juga harus melakukan kontak dengan klan Xiao segera, meskipun menambahkan bunga ke gelang akan membuat orang agak senang, memberikan bantuan ketika orang paling membutuhkannya adalah cara yang jauh lebih baik untuk memperkuat ikatan kedua belah pihak. Guni menyetujui dengan mengangguk, dengan alkemis tingkat keempat di belakang mereka, ikatan dengan klan Xiao sekarang menjadi penting. Keluar dari rumah lelang, seperti biasa, Xiao Yan dengan hati-hati berputar-putar di jalan-jalan selama setidaknya setengah hari sebelum akhirnya melepaskan penyamarannya di gang yang sepi. Melempar dan menangkap cincin penyimpanan merah muda di tangannya, Xiao Yan agak senang. Cincin penyimpanan semacam ini dibuat oleh jenis bahan yang tidak biasa yang disebut batu penyimpan. Karakteristik dari bahan ini adalah bahwa ada ruang kecil yang unik di dalamnya di mana benda mati dapat disimpan. Meskipun ini sangat nyaman, karena jarangnya, batu penyimpanan itu sangat berharga. Cincin penyimpanan kelas terendah di tangan Xiao Yan hanya memiliki ruang sekitar 3 hingga 4 meter persegi, namun harganya hampir 100.000 koin emas. Di klan Xiao, Xiao Yan hanya melihat ayahnya dan cincin penyimpanan elder pertama sendiri. Xiao Yan bermain-main dengan cincin penyimpanan untuk sementara waktu, ragu-ragu memeriksanya. Pada akhirnya dia tidak memakainya tetapi dengan hati-hati menyimpannya di dadanya. Cincin semacam ini sangat mahal, jika dilihat oleh ayahnya atau orang lain, dia akan kesulitan menjelaskan bagaimana dia bisa mendapatkannya. Xiao Yan menendang jubah hitam ke selokan sebelum dengan hati-hati berjalan keluar dari gang terpencil. Setelah itu dia cepat-cepat berlari kembali ke klannya. Saat Xiao Yan mengikuti jalur yang melewati rumah klan, dia mendengar suara marah ayahnya dari ruang rapat. Kelopak mata berkedut, Xiao Yan bergerak maju untuk diam-diam mengintip melalui celah di pintu. Sialan, Jia Lai Bi bajingan itu terlalu berlebihan, dia benar-benar berani-berani mencuri bisnis kami. Di dalam ruangan, Xiao Zhan saat ini sedang mengamuk saat dia menggedor meja. Teh dari cangkir teh tumpah ke seluruh meja. Saat ini, pasar Xiao Clan sudah kehilangan banyak lalu lintas. Para pedagang yang tersisa di pasar juga sangat khawatir dan ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam pergi ke pasar Jia Lai Clan. Jika ini terus berlanjut, dalam setengah bulan lagi aku takut, pasar kita akan bangkrut. Penatua kedua berkata dengan wajah muram ketika dia menggertakkan giginya dengan marah. Bagaimana kalau aku membawa beberapa elit klan kita dan diam-diam berurusan dengan alkemis itu? Tatapan sesepuh ketiga ganas ketika dia menyarankan ini dengan nada gelap. Setidaknya ada 2 dadosi yang melindungi sang alkemis, itu tidak akan mudah, kata Xiao Zhan tanpa daya saat dia menggerakkan tangannya ke sana kemari. Tetapi jika kita terus seperti ini, kerugian kita akan terlalu besar. Keuntungan dari pasar di Wutan City adalah sebagian besar dari total pendapatan Xiao Clan kami. Penatua ketiga agak tidak mau mundur. Sudut mulut Xiao Zhan berkedut. Saat ini, dia tidak bisa memikirkan ide-ide bagus. Hari itu di pelelangan, bukankah alkemis misterius itu mengatakan bahwa mungkin ada kesempatan di mana dia akan bekerja sama dengan kita? Melihat bagaimana Guni sangat menghormati dia, tingkatnya sebagai seorang alkemis jelas tidak rendah. Jika dia bisa membantu kita, maka Jia Lai Clan itu pasti akan kalah. Penatua pertama, yang diam sampai sekarang, tiba-tiba berbicara dengan suara lembut. Siapa yang tahu jika dia hanya secara acak mengatakannya? Bagi orang-orang dengan status seperti itu, manfaat apa yang akan mereka dapatkan dari bekerja sama dengan kita? Untuk keuntungan sekecil itu, apakah mereka akan peduli? Xiao Zhan tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya ketika dia duduk di kursi dan menghela nafas. 3 tetua juga terdiam. Memang,
Itu agak menantang bagi klan Xiao untuk membangun koneksi dengan orang-orang dengan status seperti itu. Sialan, kami akan menanggungnya selama beberapa hari lagi. Jika Jia Lai Clan masih tidak berlatih menahan diri, maka jangan salahkan kami untuk membalas tidak peduli berapapun biayanya. Menjilat bibirnya, Xiao Zhan mencengkeram bingkai kursi saat kilatan dingin melintas di matanya. Di luar pintu, mendengarkan sampai di sini, Xiao Yan samar-samar mengangkat bahu ketika tangannya bermain-main dengan cincin penyimpanan di dadanya. Menyeringai dingin, dia perlahan pergi. Xiao Yan meninggalkan ruang pertemuan dan kembali ke kamarnya untuk membuat beberapa persiapan terakhir untuk memperbaiki beberapa obat penyembuhan. Setelah dia selesai dengan persiapannya, dia diam-diam menyelinap kembali ke guanya yang sunyi, di mana sebelumnya dia berlatih. Seperti yang Yao Lao katakan sebelumnya, penting untuk tidak diganggu selama proses penyempurnaan obat. Dan mengingat jumlah besar anggota klan, ini akan sulit dicapai di rumah. Jika kebetulan sesuatu, seperti Xiao Yu yang menawarinya terjadi, Xiao Yan tidak akan dapat sepenuhnya menanggung akibatnya. Dengan diam-diam melangkah ke dalam gua, Xiao Yan sudah gatal untuk memulai. Jadi dia cepat-cepat mengeluarkan cincin penyimpanan dari dadanya dan mendorong aliran Douqi ke dalamnya. Cincin merah muda itu memancarkan kerlipan cahaya di depan kuali obat merah sepanjang kira-kira setengah meter yang ada di dalam gua. Seluruh kuali obat berwarna merah tua yang merah dan mengeluarkan sedikit cahaya. Ada dua kepala ular yang tampak jahat diukir di bawah kuali, rahangnya yang menganga membentuk dua lubang yang terhubung agar udara bisa masuk ke dalam kuali. Saat kedua lubang itu melilit dan memanjang hingga ke dalam kuali, diameternya semakin kecil dan semakin kecil. Jika seseorang mencoba untuk melihat, mereka hampir tidak akan dapat melihat apapun. Pada puncak kuali obat ada tutup kuali merah tua yang ditempa dalam bentuk ular raksasa. Selain tutupnya, ada juga lubang khusus untuk memasukkan bahan. Bagian atas tutup kuali dipenuhi dengan banyak lubang halus yang dibuat oleh Ice Silver. Ini memiliki efek menghilangkan panas untuk mencegah panas yang berlebihan pada saat memurnikan obat, yang dapat menyebabkan ledakan. Di satu sisi layar transparan dari esensi es dipasang di bagian tengah kuali obat sehingga seluruh proses pemurnian dapat terlihat jelas oleh sang alkemis. Permukaan kuali diukir dengan bentuk-bentuk binatang iblis liar yang tampaknya hampir melompat dari kuali. Mengamati penampilan indah kuali obat, Xiao Yan mengangguk puas. Xiao Yan menggosok cincin hitam kuno, dan Yao Lao muncul dengan kilatan cahaya. Itu adalah sebuah kuali dengan dua saluran keluar. Untuk seorang alkemis pemula seperti kamu, itu tidak buruk sama sekali, kata Yao Lao acuh tak acuh sambil melirik lubang ular di kuali obat merah tua yang merah. Sebuah kuali dengan dua saluran keluar? Mendengar istilah yang tidak dikenal, mata Xiao Yan berkedip saat dia memandang dengan ragu-ragu. Kuali obat juga memiliki tingkatan mereka sendiri. Semakin banyak saluran keluar untuk api yang dimiliki kuali, semakin tinggi tingkat kuali obat dan semakin jarang itu. Jangan berasumsi bahwa seseorang dapat secara acak membuat beberapa lubang untuk menambah beberapa saluran keluar lainnya. Orang luar bahkan tidak memiliki petunjuk tentang misteri gerai ini. Outlet adalah esensi dari kuali obat, dan membutuhkan ketelitian yang ekstrim untuk menyempurnakannya. Jika salah satunya dibuat dengan kesalahan sekecil apapun, seluruh kuali obat akan dianggap sampah. Dengan demikian, semakin banyak outlet yang dimiliki oleh kuali obat, semakin baik efek tambahannya bagi seorang alkemis saat penyulingan. Tentu saja, jika kamu ingin mengendalikan banyak outlet, kamu memerlukan persepsi jiwa yang sangat tinggi. Untuk dirimu saat ini, mengendalikan dua outlet api sudah menjadi batasnya. Yao Lao tertawa ketika menjelaskan. Untuk seorang alkemis, pentingnya kuali obat yang baik mirip dengan pedang yang baik untuk seorang prajurit. Memberikan anggukan yang hampir tak terlihat, Xiao Yan menatap kuali besar di depannya dan bertanya sedikit kosong, sekarang apa yang harus saya lakukan? Untuk saat ini akan lebih baik jika kamu membiasakan diri dengan kuali obat. Tekan satu tangan ke stop kontak, lalu bangkitkan Douqi di dalam dirimu dan salurkan ke dalam. Yao Lao duduk bersila di dalam gua saat dia mengarahkan Xiao Yan. Mengangguk-angguk, Xiao Yan menempatkan tangan di outlet dan perlahan-lahan menutup matanya. Di dalam tubuhnya, Qi yang berputar, redup dan kekuningan sedikit beriak. Meredup, Douqi kuning menggelegak untai demi helai,
akibatnya membuat telapak tangannya bercahaya dengan cahaya kuning. Setelah doki kuning redup itu mencapai telapak tangannya, itu tumbuh diam. Kemudian, seolah-olah itu mengalami tarikan gravitasi yang tiba-tiba dan kuat, tiba-tiba mengalir keluar dari tangannya dan masuk ke saluran keluar, mengebor ke dalam kuali obat. Puh, ada suara yang teredam, kemudian setelah redup, ki kuning telah dipindahkan melalui outlet api dan tiba-tiba berubah menjadi esensi api kuning yang redup. Di dalam kuali obat, itu berkedip dan menyala. Fakta bahwa telapak tangannya tiba-tiba mengeluarkan api, membuat takut Xiaoyan dan hampir membuatnya secara refleks menarik tangannya. Namun, setelah merasakan bahwa telapak tangannya dingin, rasa paniknya berkurang drastis. Tidak buruk. Pada percobaan pertamamu, kamu sudah berhasil menghasilkan nyala api. Mengamati nyala api yang berkobar di dalam kuali obat, Yao Lao mengangguk dan berkata dengan suara rendah, nyala api yang telah kamu kumpulkan bersama-sama kali ini sebenarnya bukanlah api yang memurnikan. Saat ini kamu harus berkonsentrasi mengendalikan jejak elemen kayu di dalam tubuhmu dan menuangkannya ke dalam kuali obat. Xiaoyan menurut dengan menutup kedua matanya. Sedikit demi sedikit, pikirannya terfokus ketika persepsi spiritualnya yang luar biasa terus-menerus memindai tubuhnya untuk menemukan jejak cahaya dari elemen kayu. Setelah lebih dari 10 menit, Xiaoyan akhirnya menemukan elemen kayu di tubuhnya untuk yang pertama kalinya. Dia menghela nafas lega ketika dia membuka matanya. Menemukannya, melihat Xiaoyan membuka matanya, Yao Lao bertanya, heran. Saat yang pertama menganggukkan kepalanya, Yao Lao tidak bisa membantu tetapi dalam hati memuji Xiaoyan. Ketika Yao Lao pertama kali menemukan elemen kayu di tubuhnya, butuh hampir setengah jam. Dari sini dapat dilihat seberapa kuat persepsi spiritual Xiaoyan. Xiaoyan mengulurkan satu jari untuk menekan sedikit pada saluran keluar api lainnya. Sedikit demi sedikit, aliran ki hijau yang sangat lemah mengalir masuk. Sama seperti ki hijau memasuki kuali obat, api kuning muda di dalam tiba-tiba menjadi tenang, seolah-olah ada reaksi kimia. Pada saat ini, meskipun Xiaoyan belum bisa mengendalikan nyala api, dia bisa merasakan bahwa kegentingan dalam nyala api telah dijinakkan oleh elemen kayu. Selain itu, karena prinsip bahwa kayu melahirkan api, nyala api pada saat ini jauh lebih terkontrol dan akan bertahan lebih lama dari sebelumnya. Bagus. Dengan puas, Yao Lao menganggukkan kepalanya ketika dia mengulurkan jari untuk menyentuh dahi Xiaoyan, mentransfer informasi langsung ke kepala Xiaoyan. Ini adalah formula obat penyembuhanku sendiri, kamu dapat menggunakannya untuk latihan. Aku akan membimbingmu saat aku memperingatkanmu tentang suhu nyala api dan komposisi bahan medis yang harus disempurnakan. Xiaoyan menyipitkan matanya saat dia memproses informasi baru di kepalanya sambil sedikit memiringkan kepalanya untuk mengakui. Bubuk pembekuan darah, 1 tangkai rumput pembekuan darah, 1 buah hidup, dan 2 bunga popi. Setelah Xiaoyan berkomitmen untuk mengingat jumlah masing-masing bahan alkimia yang diperlukan, persepsi jiwanya perlahan-lahan mengalir ke dalam kuali obat ketika ia dengan rajin mencoba mengendalikan api ringan. Membuat gerakan menjentikkan jarinya di atas cincin, tangkai merah gelap dari rumput pembekuan darah muncul di telapak tangannya. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan melemparkan tangkai itu ke mulut ular yang terukir di puncak kuali. Begitu rumput pembekuan darah dilemparkan, Xiaoyan tidak mengendalikan nyala api tepat waktu. Api hanya berkobar ke atas dan dalam sekejap mata, batang blood clotting grass berubah menjadi tumpukan abu dan mekanisme unik kuali mengeluarkannya dari kuali. Melihat kegagalan pertama ini, Xiaoyan tertawa dengan sedikit malu. Lanjutkan, Yao Lao berkata dengan acuh tak acuh. Menelan seteguk air liur, Xiaoyan sekali lagi melemparkan tangkai blood clotting grass. Kali ini, rumput gumpalan darah bertahan dalam api untuk sementara waktu tetapi seperti sebelumnya, itu berubah menjadi tumpukan abu. Suhunya terlalu tinggi. Xiaoyan menyeka keringatnya. Sekarang setelah dia secara pribadi mencoba untuk memperbaiki pil, Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa jenis pekerjaan ini, seperti yang diharapkan, tidak dapat dengan mudah dilakukan oleh sembarang orang. Setelah terus-menerus membakar sekitar 20 batang rumput pembekuan darah, dengan sedikit kesulitan, Xiaoyan akhirnya memahami suhu yang paling cocok untuk rumput pembekuan darah. Sekali lagi melemparkan tangkai rumput pembekuan darah,
Ekspresi Xiaoyan tumbuh khusyuk saat persepsi spiritualnya dengan kuat menekan suhu nyala api. Matanya melewati esensi es dan terpaku pada batang rumput gumpalan darah yang tergantung di dalam nyala api. Api menyala selama beberapa waktu dan rumput gumpalan darah akhirnya mulai melepaskan lapisan kulitnya dan esensi yang terkumpul di dalam daunnya secara bertahap mulai menguap menjadi bintik-bintik bubuk putih yang samar. Esensi rumput pembekuan darah akhirnya berhasil disempurnakan oleh Xiaoyan. Di dalam gua yang sempit, api di dalam kuali menebarkan bayangan ke dinding gua, menciptakan bayangan taring menari dan cakar binatang buas. Xiaoyan berkonsentrasi dengan setiap serat dari dirinya saat ia menyaksikan nyala api yang melonjak dengan penuh perhatian, wajah pucatnya dipenuhi butiran keringat. Memurnikan obat untuk jangka waktu yang lama adalah tugas yang mengonsumsi doqi dalam jumlah yang ekstrim. Karena metode Qi Xiaoyan adalah Lou Huang dengan peringkat terendah, yayasan dan daya tahan Qi-nya tidak istimewa. Jadi itu bukan tugas yang mudah baginya untuk bertahan selama hampir 2 jam di depan kuali. Yao Lao menyipitkan matanya saat dia menatap Xiaoyan, yang sekali lagi berhasil menyempurnakan rumput gumpalan darah menjadi bubuk putih halus. Mengetahui bahwa Xiaoyan telah mencapai batasnya, Yao Lao mengangguk sedikit dan dengan lembut berkata, "Bagus, istirahatlah." Mendengar ini, bahu Xiaoyan segera turun dan tubuhnya dengan lembut jatuh ke berbaring di lantai es dingin seolah-olah semua energi di tubuhnya tiba-tiba terkuras habis. Terengah-engah, dadanya naik dan turun dengan cepat, babak belur karena kelelahan, dia bahkan nyaris tidak bisa mengangkat jari sekarang. Pelatihan sekarang akan memberikan efek terbaik. Yao Lao berkata dengan acuh tak acuh saat dia melirik Xiaoyan yang terbaring seperti tak bernyawa di tanah. Kemalasan dan ketekunan berbenturan dalam hati hanya sesaat sebelum Xiaoyan secara internal melolong dalam kesedihan saat ia tidak mau duduk. Tangannya yang gemetar membentuk segel pelatihan saat dia perlahan-lahan menutup matanya. Melihat sikap Xiaoyan, Yao Lao tertawa ketika pandangannya beralih ke 10 kotak batu giok di depan kuali. Kotak-kotak ini terisi penuh dengan bubuk putih pucat yang disuling dari rumput gumpalan darah dan merupakan hasil upaya Xiaoyan. Dari kiri ke kanan, warna putih pucat dari bubuk itu menjadi lebih kaya dan lebih kaya sampai kasus terakhir, di mana warna bubuk hampir mencapai putih murni. Melihat peningkatan yang sangat jelas ini, Yao Lao merasa terkejut ketika dia mengangguk setuju. Dalam hatinya dia sekali lagi memuji persepsi spiritual Xiaoyan yang luar biasa. Dia melirik Xiaoyan yang saat ini memulihkan doqi sebelum duduk sendiri bersila di dinding batu, dengan santai menutup matanya untuk memulihkan diri. Xiaoyan hanya memperbaiki jenis bahan pertama, masih ada 2 jenis bahan lagi yang menunggunya untuk perlahan berlatih. Setelah berlatih dengan mata terpantau hampir 1 jam, pusaran Qi dalam tubuh Xiaoyan sekali lagi memancarkan cahaya terang setelah sebelumnya menjadi gelap karena penipisan doqi sebelumnya. Lebih jauh lagi, kecerahan kali ini tampaknya sedikit lebih jelas daripada beberapa jam sebelumnya. Secara perlahan membuka matanya, perasaan tak berdaya dari sebelumnya telah mundur lebih dari setengah. Meregangkan lehernya, suara retakan membuat Xiaoyan mendesah dalam kebahagiaan. Pelatihan selesai, lanjutkan. Yao Lao tersenyum ketika membuka matanya untuk melihat Xiaoyan yang sekarang hidup. Tertawa pahit saat dia menggelengkan kepalanya, Xiaoyan yang telah mengalami proses alkimia yang menyakitkan akhirnya mengerti bahwa dia telah ditipu oleh Yao Lao. Ketika Yao Lao sebelumnya melakukan proses alkimia, yang dia lakukan hanyalah memutar-mutar tangannya saat dia memperbaiki bahan-bahan untuk membuat ramuan yang membuat orang gila. Proses berpenampilan sederhana ini meninggalkan kesan kuat di benak Xiaoyan bahwa alkimia sangat mudah. Namun sekarang setelah Xiaoyan mencoba melakukannya secara pribadi, dia sekarang tahu bahwa alkimia lebih sulit daripada menjadi penambang. Pemahaman ini sudah terlambat, jadi Xiaoyan hanya bisa menghela nafas karena dia sekali lagi duduk di depan kuali dan mulai memperbaiki esensi dari 2 jenis bahan medis lainnya. Dilengkapi dengan pengalaman sebelumnya dalam menyempurnakan rumput gumpalan darah, Xiaoyan, kali ini, jelas jauh lebih santai dari sebelumnya. Setelah membakar 8 buah hidup dan 10 bunga popi, ia akhirnya berhasil mengekstrak komponen yang diperlukan untuk membuat obat penyembuhan. Dari buah hidup, diperoleh kernel yang hampir sepenuhnya hitam dan kecil. Kernel ini memiliki efek meningkatkan sirkulasi darah.
Jika seorang tentara bayaran yang berpengalaman terluka di hutan belantara sementara kekurangan obat penyembuhan, seringkali, ia akan menggiling buah hidup dan menggunakannya untuk mengurangi cedera. Dari bunga popi, cairan merah muda didapat. Cairan semacam ini memiliki efek mematikan rasa dan dapat digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Mengamati 3 obat yang telah diatur dengan rapi di depan Xiao Yan, Yao Lao mengangguk sedikit dan pelan berkata, "Semua bahan-bahan yang dibutuhkan telah disempurnakan, sekarang menggabungkan kemampuan medis mereka bersama-sama. Ini adalah langkah terpenting dalam alkimia." Dengan napas panjang, Xiao Yan mengangguk dengan hormat. Dengan mahir melemparkan bubuk putih murni ke dalam kuali, ia menghirupnya di bawah api hangat selama sekitar 10 menit sampai bubuk putih murni berubah sedikit kemerahan sebelum dengan cepat menuangkan cairan bunga popi juga. Sama seperti cairan memasuki kuali, itu melilit bubuk putih murni. Mendidih sebentar dalam nyala api, kedua bahan itu perlahan-lahan menyatu menjadi cairan yang kental, merah dan kental. Persepsi spiritualnya berusaha untuk mengendalikan suhu nyala api saat cairan kental, merah muda itu perlahan diisap. Saat terus dipanggang di atas api, cairan kental berangsur-angsur berubah menjadi pasta merah gelap. Melalui lensa transparan, Xiao Yan menatap dengan tak tergoyahkan pada pasta merah gelap di dalam kuali. Agak ragu-ragu, dia akhirnya melempar kernel hitam kecil dari buah hidup. Meskipun kernel hitam kecil memasuki kuali, tidak ada yang terjadi. Kernel kecil memantul dalam nyala api, menolak untuk melebur ke dalam pasta merah gelap. Bahan-bahan yang berbeda memiliki ketahanan yang berbeda terhadap suhu, jadi kamu perlu belajar bagaimana mengontrol suhu setiap bagian dalam nyala api. Di daerah yang membutuhkan suhu rendah, kamu harus menekan nyala api sementara di daerah yang membutuhkan suhu tinggi, kamu harus melonggarkan kontrolmu untuk meningkatkan suhu nyala. Yao Lao memberi ceramah sambil menatap Xiao Yan yang sedang berkeringat. Dalam kekhawatiran, Xiao Yan menjilat bibirnya yang kering saat dia mengangguk. Dia segera membagi sebagian dari persepsi rohaninya untuk melakukan kontrol atas api di bawah kernel kecil untuk secara bertahap meningkatkan suhunya. Bang! Saat persepsi spiritual melonggarkan kontrol nyala api atas suhu, nyala api tak terkendali tunggal melonjak dan membakar setengah dari kernel hitam kecil menjadi abu dalam sekejap, menyebabkan Xiao Yan berkeringat dingin saat dia buru-buru menekan api dengan putus asa. Satu bagian dari persepsi rohaninya harus menjaga suhu satu sisi nyala api sementara bagian lain harus meningkatkan suhu sisi lain nyala api. Multitasking semacam ini menyebabkan sakit kepala untuk Xiao Yan. Namun, setelah melalui beberapa situasi yang lebih berbahaya, Xiao Yan akhirnya tenang dari kondisinya yang kacau. Dia menyeka keringat yang telah berkumpul di dahinya saat dia menghela napas dalam-dalam sebelum memusatkan sisa douki-nya ke dalam outlet api. Di dalam kuali, kernel hitam kecil tidak bisa lagi menahannya dan akhirnya pecah di bawah suhu nyala api yang meningkat. Bubuk hitam legam halus berangsur-angsur mengapung ke dalam pasta merah muda dan mewarnai pasta dengan warna yang lebih dalam. Saat sejumput bubuk hitam legam melayang ke pasta, Xiao Yan akhirnya mengeluarkan desahan panjang. Tangannya perlahan-lahan terpisah dari lubang api dan api di dalam kuali perlahan-lahan mereda. Saat melihat Xiao Yan yang terengah-engah, Yao Lao tersenyum tipis sambil melambaikan tangannya, mengangkat tutup kuali dan meletakkannya ke lantai. Dengan tangan kanannya, dia menghendaki gumpalan besar pasta merah tua itu melompat ke atas, di mana itu tetap mengambang di udara. Yao Lao melirik pasta merah tua yang memancarkan aroma obat yang kuat. Tangannya membuat gerakan memotong di udara ketika pasta merah gelap dipotong menjadi setidaknya 100 bagian kecil. Mengambil cincin penyimpanan dari Xiao Yan, Yao Lao menjentikkannya ketika lebih dari 100 botol batu giok kecil tiba-tiba tersebar di seluruh gua sempit. Setelah mengatur botol giok, Yao Lao melambaikan tangannya lagi ketika cairan seperti pasta di udara secara akurat mendarat ke botol giok. Secara acak memilih botol giok, Yao Lao tersenyum ketika ia menyerahkannya kepada Xiao Yan sambil bergumam, "Selamat, percobaan alkimia pertamamu berhasil." Dengan tidak sabar menerima botol batu giok, Xiao Yan menatap cairan merah tua yang sedikit tidak murni di dalam hatinya sementara perasaan gembira dan bangga muncul dalam hatinya. "Haha, mulai saat ini, aku juga bisa dianggap sebagai alkemis kan?" Ketika beberapa hari berlalu, Xiao Yan menghabiskan hampir setiap hari di samping kuali. Meskipun hari-hari ini sangat melelahkan,
Cincin penyimpanan, yang penuh dengan obat penyembuhan, membuatnya merasa puas saat dia beristirahat. Tentu saja, hal lain yang perlu disebutkan adalah bahwa setelah hampir 5 hari melakukan proses alkimia terus-menerus, Dou Qi di tubuh Xiao Yan tanpa sadar menjadi jauh lebih kuat. Menilai dari kemajuannya saat ini, ia hampir mencapai level 1 bintang Douze. Dengan dua berita baik ini, Xiao Yan berhasil mengertakkan gigi dan selamat dari cobaan itu. Ketika Xiao Yan bersembunyi di gua untuk dengan susah payah memperbaiki obat, situasi di Wutan City terus terurai. Suasana antara Xiao Clan dan Jia Lai Clan menjadi semakin tegang. Hanya 2 hari yang lalu Jia Lai Clan mengambil kesempatan untuk membuat berbagai aturan pasar yang disukai pedagang, menyebabkan sebagian besar pedagang yang awalnya mengamati dari pinggir pasar untuk mulai pindah ke pasar-pasar klan Jia Lai. Dihadapkan dengan ukuran yang jelas-jelas bertujuan untuk mengguncang fondasi klan Xiao, semua anggota berpangkat tinggi dari klan Xiao dirasuki oleh kemarahan hebat yang mengancam untuk berevolusi menjadi niat membunuh. Sialan, aku tidak tahan lagi, hanya dalam 5 hari, Xiao Clan kami telah kehilangan setidaknya 50% hingga 60% dari keuntungannya, jika ini terus berlanjut semua pasar kita akan bangkrut. Di dalam ruang rapat klan, tetua ketiga berseru dengan kilatan kemarahan di wajahnya. Semua anggota klan dengan posisi yang lebih tinggi duduk di dalam aula besar, kemarahan di hati mereka diungkapkan oleh kulit mereka yang suram. Ini benar-benar tidak bisa dibiarkan berlarut-larut lagi. Penatua pertama perlahan meludahkan setiap kata, melanjutkan, dia berkata, meskipun Tuan Guni dari rumah lelang primer telah membantu kami dengan memproduksi lebih dari 100 botol obat penyembuhan, jumlah ini terlalu sedikit. Itu benar-benar tak tertandingi dengan jumlah besar yang dimiliki klan Jia Lai. Meskipun kami mungkin bisa mempertahankan jalan buntu dengan klan Jia Lai dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, karena obat-obatan penyembuhan itu habis, kami sekali lagi akan tiba di situasi canggung sebelumnya. Penatua pertama menghela nafas sebelum mengeluarkan tawa pahit dan berkata, meskipun jika Guni bersedia untuk sepenuhnya mendukung kami, berdasarkan kuantitas, kami pasti akan bisa menyeretnya keluar dengan alkemis tingkat pertama dari klan Jia Lai. Namun, dia dari rumah lelang primer, mereka jarang melibatkan diri dalam bentrokan klan. Membantu sejauh itu sudah sangat tak terduga. Duduk di kursi pemimpin, Xiao Zhan mengangguk, ekspresi muram muncul di wajahnya. Meskipun kualitas obat penyembuhan yang dijual oleh Jia Lai Clan rendah, jumlahnya sangat besar dan harganya murah. Ini cocok dengan preferensi tentara bayaran, yang sering terperangkap dalam situasi berdarah. Jika kita juga bisa mendapatkan alkemis tingkat pertama, kita akan bisa melawan mereka. Di aula besar seseorang mengeluh. Mendengar ini, Xiao Zhan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Hanya ada beberapa alkemis di kota Wutan, merayu salah satu dari orang-orang sombong itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kali ini, Jia Lai Clan telah memenangkan lotre dan benar-benar menerima bantuan seorang alkemis. Di sudut aula, Xiao Yu, Xiao Ning dan anggota lain dari generasi muda klan juga hadir. Ketika mereka memandangi ekspresi suram para tetua mereka tidak berani dengan ceroboh menyela dan karenanya mereka menahan atmosfer yang menyesakkan dalam keheningan. Kakak perempuan, apakah alkemis tingkat pertama itu benar-benar begitu kuat? Bagaimana dia bisa memaksa Xiao Clan kita ke dalam situasi ini? Agak tidak bisa mentolerir suasana yang menindas. Xiao Ning diam-diam bertanya kepada Xiao Yu yang duduk di sampingnya. Xiao Yu dengan lembut menghela nafas, mengeluarkan tawa pahit, dia menjawab dengan lembut, memang, sang alkemis adalah profesi yang sangat unik. Kekuatan seorang alkemis tingkat pertama adalah yang terbaik di tingkat Douze dan dalam pertempuran langsung, salah satu tetua di klan dapat dengan mudah membunuhnya. Namun teror sejati seorang alkemis bukanlah dalam pertempuran langsung, melainkan bahwa mereka mampu menciptakan ramuan yang membuat orang jadi gila. Dengan obat mujarab ini, mereka memiliki kemampuan yang tak tertandingi untuk mengumpulkan pendukung. Banyak praktisi kuat bersedia untuk melayani di bawah seorang alkemis demi mendapatkan ramuan ini. Di benua Dou Qi, banyak orang membandingkan seorang alkemis dengan sarang tawon beracun. Sekali didorong, seorang alkemis akan segera mengumpulkan jumlah pejuang yang tak terhitung jumlahnya. Dihadapkan dengan begitu banyak pejuang, bahkan jika mereka tidak dapat membunuhmu, mereka masih akan dapat melelahkanmu sampai mati.
Saat Xiao Ning membayangkan adegan dikelilingi oleh para pejuang, ia gemetar saat ekspresi iri menyebar di wajahnya. Jangan berhayal, kamu harus tahu tentang persyaratan keras untuk menjadi seorang alkemis. Peluangnya bahkan lebih kecil daripada pai daging yang jatuh dari surga. Mengalihkan matanya ke Xiao Ning, Xiao Yu tanpa ampun menyiramkan air dingin ke atasnya. Dikembalikan oleh kata-kata Xiao Yu, Xiao Ning dengan putus asa mengerutkan bibirnya ketika dia berkata, aku takut bahwa seluruh Xiao Clan kita tidak akan memiliki kekayaan untuk datang dengan seorang alkemis. Meskipun Xiao Yu mengangguk setuju dengan kata-kata ini, dalam benaknya seorang pemuda mengenakan pakaian hitam tiba-tiba muncul. Melihat dari dekat ciri-ciri pemuda itu, sepertinya itu adalah Xiao Yan. Tanpa pikir panjang membuang pikiran itu, Xiao Yu berbisik di dalam hatinya, bagaimana aku bisa memikirkan bajingan kecil itu? Jika seseorang dengan kepribadian seperti itu mampu menjadi seorang alkemis, semua alkemis di dunia ini tidak ada gunanya. Setelah mengutuk Xiao Yan di dalam hatinya, Xiao Yu menghendaki pandangannya ke arah di sudut jendela. Di sana, seorang gadis muda berpakaian hijau diam-diam menggenggam sebuah buku tebal dan sederhana, sesekali menggerakkan jarinya untuk membalik halaman ketika matanya memindai isi buku itu. Penampilan tenang dan elegan ini menarik tatapan diam-diam dari banyak teman sebayanya. Gadis yang begitu baik, mengapa dia harus menyukai bajingan kecil itu? Xiao Yu dengan enggan menggelengkan kepalanya karena dia sekali lagi mempertahankan kesunyiannya. Diam-diam duduk di samping jendela, meskipun perhatiannya tertuju pada buku itu, Sun Er bisa merasakan suasana menyedihkan di aula. Alisnya yang tipis sedikit dirajut. Tidak peduli apa yang dikatakan, dia juga telah tinggal di klan Xiao selama lebih dari 10 tahun. Selain itu, bahkan jika itu bukan untuk Xiao Yan, dia tidak akan pernah membiarkan klan Xiao dipukuli oleh klan Jialai dengan buruk. Saya harap bajingan-bajingan itu tidak berlebihan. Sun Er menghela nafas ketika dia sekali lagi kembali ke bukunya. Tanpa Xiao Yan di sisinya, dia praktis tidak punya alasan untuk berbicara. Saat rencana terus dibahas di dalam aula, seorang penjaga klan bergegas masuk dan melaporkan dengan nada hormat, pemimpin klan, ada seseorang yang mengenakan jubah hitam di luar. Dia mengatakan bahwa dia memiliki beberapa masalah kolaborasi untuk didiskusikan dengan pemimpin klan. Mendengar kata-kata ini, Xiao Zhan dan para tetua lainnya sedikit terkejut. Saling bertukar pandang, ekspresi mereka yang dulu suram tiba-tiba melonjak dengan ekstasi. Beberapa dari mereka secara bersamaan berdiri bersama dan segera memesan, cepat undang dia masuk. Melihat Xiao Zhan dan ketiga tetua, semua orang di aula agak kagum, segera bertukar pandang dengan satu lain. Tidak perlu mengundang saya masuk. Pemimpin klan Xiao, bagaimana kabarmu? Orang tua ini datang tanpa diundang. Tawa Yao Lao yang jelas bergema dari balik pintu tepat ketika suara perintah Xiao Zhan memudar. Bersamaan dengan tawa, sosok yang diselimuti jubah hitam besar tanpa tergesa-gesa berjalan ke aula di bawah tatapan orang banyak. Pada saat orang yang mengenakan jubah hitam melangkah melewati pintu, Sun Er, yang telah merebahkan dirinya dalam bukunya, tiba-tiba mengangkat alisnya. Perlahan-lahan mengangkat wajah kecilnya, mata air musim gugurnya dengan waspada menatap orang berjubah hitam yang baru saja masuk. Menatap pria yang mengenakan jubah hitam yang baru saja masuk, Xiao Zhan dan ketiga tetua segera menyambutnya, maju dengan langkah cepat. Xiao Zhan menunjukkan senyum penuh hormat dan berkata, tamu yang paling terhormat, maafkan aku karena aku agak sibuk dengan masalah-masalah klan dan tidak bisa keluar untuk menyambutmu. Xiao Zhan, tolong maafkan aku. Tidak perlu begitu formal. Di bawah mantel hitam, sebuah suara tua terdengar. Xiao Zhan dengan penuh semangat mengangguk dan memberikan pandangan yang bermakna kepada ketiga tetua, mengisyaratkan mereka untuk segera membuka jalan setapak dan berkata sambil tersenyum, silakan duduk, tamu yang paling terhormat. Pria yang mengenakan jubah hitam mengangguk dan tanpa terlihat terlalu formal, langsung berjalan dan duduk di kursi di sebelah meja kepala klan. Melihat betapa hormatnya Xiao Zhan memperlakukan pria dalam jubah hitam, para pemuda klan tidak bisa menahan diri untuk berbisik di antara mereka sendiri. Banyak sekali pandangan aneh yang tak henti-hentinya menyapu pria berjubah hitam itu. Tetapi ketika mendengar penatua itu mengatakan bahwa dia adalah seorang alkemis, mata mereka tiba-tiba dipenuhi dengan semangat dan penuh dengan pemujaan.
Dimanapun, alkemis adalah orang-orang yang memiliki profesi paling dihormati di mata orang lain. Kakak, orang ini, bukankah dia alkemis misterius yang kita lihat selama pelelangan kemarin? Kedua mata Xiao Ning tertuju pada pria ini mengenakan jubah hitam saat dia menarik lengan Xiao Yu, dengan bersemangat bertanya padanya. Ya, Xiao Yu perlahan mengangguk. Matanya yang indah masih menatap siluet yang ditutupi oleh jubah hitam ini, ketika wajahnya yang cantik menunjukkan sedikit ekspresi kejutan yang menyenangkan. Aku tidak berpikir bahwa tuan yang terhormat ini benar-benar akan datang ke klan Xiao kami. Sepertinya apa yang dia katakan terakhir kali tentang bekerja sama dengan kami bukan hanya basa-basi. Jika kita benar-benar mendapatkan bantuannya, klan Xiao harus dapat melewati kesulitan ini dengan mudah. Mendengar bisikan dari orang-orang di sekitarnya, Sun Er mengerutkan alisnya dan menatap matanya yang jernih dengan erat pada pria kekar dalam mantel hitam. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa gerakan pria itu, ucapannya, dan sopan santunnya tidak sepenuhnya harmonis. Setelah merajut alisnya sambil merenungkan untuk waktu yang lama, Sun Er hanya bisa tanpa daya meninggalkan ide itu. Haha, Tuan, apa yang membawamu ke sini? Secara pribadi menyiapkan secangkir teh, Xiao Zhan bertanya sambil tersenyum. Saya sedang lewat di lingkungan sekitar, jadi saya pikir saya akan datang untuk mengunjungi klan bangsawan Anda. Saya membawa serta beberapa foundation elixir yang seharusnya bisa meningkatkan pertumbuhan sejumlah besar pemuda dari klan Anda. Di bawah gaun hitam ini, suara tetua itu cukup gembira. Setelah mendengarnya, Xiao Zhan bergegas untuk melihat sekeliling tetapi tidak melihat jejak samar Xiao Yan. Dia hanya bisa tersenyum pahit. Haha, kepala keluarga Xiao tidak perlu memanggilnya, saya sudah bertemu tuan muda. Pemuda yang cukup baik, dia sangat menyukai pria tua ini. Melambaikan tangannya, dia menghentikan Xiao Zhan dari memanggil seseorang untuk mencari Xiao Yan. Nada dari pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan sentuhan kekaguman yang tidak dia sembunyikan dan membuat pemuda yang bersembunyi di balik jubah itu dengan sangat malu. Mendengar nada pria berjubah hitam yang dipenuhi dengan kekaguman, mata semua orang di aula dipenuhi dengan rasa iri. Untuk mendapatkan evaluasi setinggi itu dari seorang alkemis tingkat tinggi itu bukanlah sesuatu yang mudah didapat. Semua hal baik terjadi hanya pada bocah ini. Saat dia menggerakkan mulutnya, penuh dengan keengganan, nada Xiao Ning penuh dengan iri. Xiao Yu, benar-benar tak berdaya, menghela nafas, tangannya yang seperti batu giok di pipinya, dia diam-diam berbisik, apakah bocah itu begitu baik? Kenapa saya tidak pernah menyadarinya sebelumnya? Mendengar pujian itu, wajah Xiao Zhan mengungkapkan senyum lebar dan di matanya, sedikit kebanggaan bisa terlihat samar-samar. Pemimpin klan Xiao, aku baru-baru ini mendengar bahwa klanmu menghadapi kesulitan, kan? Senyum Xiao Zhan tidak mengembang sepenuhnya sebelum dihempaskan oleh suara Yao Lao yang menindas. Xiao Zhan tersenyum pahit, tentunya tuan ini tahu situasi klan Xiao kita saat ini, kan? Aku tahu sedikit tentang itu. Mengangguk, pria berjubah hitam itu mengungkapkan senyuman. Di Xiao Clan saat ini, bisnis kita sudah tidak lebih dari setengah dari masa lalu. Dalam jangka panjang, saya khawatir pengaruh kita juga akan turun ke klan kelas 2. Xiao Zhan menghela napas dalam penyesalan, mengerutkan alisnya. Dia tampak bertambah tua beberapa tahun pada saat itu. Haha, meskipun aku tidak begitu dekat dengan Xiao Clan, aku cukup akrab dengan putramu. Jika Anda, pemimpin Xiao Clan, tidak takut kalau orang tua ini mungkin memiliki niat buruk, bagaimana kalau bekerja sama? Pria berjubah hitam itu tersenyum lembut. Setelah mendengarnya, Xiao Zhan awalnya terkejut tetapi segera menjadi sangat gembira, hanya itu yang dia tunggu-tunggu. Dia menatap penuh kegembiraan kepada ketiga tetua dan segera setelah itu, mengangguk tanpa ragu sedikit pun, Tuan, kami ingin bekerja sama dengan Anda, sebenarnya kami ingin sekali. Bantuan seorang alkemis di atas tingkat kedua adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh Xiao Clan. Xiao Zhan tidak berpikir bahwa klannya sendiri memiliki sesuatu yang dapat menarik minat alkemis tingkat kedua dan mendengar kata-kata sang alkemis, bahwa ia akan bekerja sama dengan klan Xiao, Xiao Zhan menyimpulkan bahwa alasan sang alkemis membantu adalah karena Xiao Yan. Dengan kesempatan seperti itu, Xiao Zhan akan berjuang untuk mendapatkan kesempatan. Melihat persetujuan Xiao Zhan,
Pria berjubah hitam itu mengangguk dan telapak tangan putih muncul dari jubahnya. Di jarinya ada cincin berwarna merah dan dengan jentikan jarinya, itu segera berkedip dalam lampu merah. Menatap telapak tangannya, seputih anak muda, Xiao Zhan terkejut. Telapak tangan itu memberinya perasaan yang akrab. Tetapi Xiao Zhan tidak punya waktu untuk merenungkan penyebab sensasi deja vu-nya. Segera, tumpukan botol batu giok muncul di atas meja. Meja besar itu, dalam sekejap mata, seluruhnya ditutupi dengan botol batu giok kecil, tidak ada satu tempat pun yang dikosongkan. Menatap botol-botol batu giok yang muncul dari udara tipis di dalam aula besar ini, kecuali dari wanita berpakaian hijau yang berada di dekat jendela, semua klan lainnya, tanpa kecuali sedikit pun, terkejut dengan jumlah pil yang luar biasa ini sampai-sampai mereka sulit bernafas. Ini ada 1283 botol obat penyembuhan, bubuk pembekuan darah. Itu bukan obat penyembuhan terbaik dalam hal kualitas tetapi dibandingkan dengan Return Spring Powder dari Jia Lai Clan, efeknya jauh lebih luar biasa. Xiao Zhan terkejut dengan mulut terbuka lebar, mengambil napas dalam-dalam dari udara dingin di sekitarnya. Ini benar-benar bisnis besar. Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.